Kali ini kita akan membahas tentang rasa aman di dalam Kristus atau security in Christ dan leadership. Fasilitator Anda saya adalah Eriko Tandayu. Perkenalan saya dulu Bapak Ibu. Terus tentang leader source Bapak Ibu. Sekilas leader source, kami ini memang tidak memiliki kantor. Jadi kami work from home atau work from anywhere juga Bapak Ibu. Tim kami ada 3 sejauh ini. Saya di Bandung, ada Pak Doni Siswanto di Palangkaraya, dan ada Ibu Silvana di Tomohon Bapak Ibu. Lalu oh ya, Bapak Ibu juga bisa follow akun sosial media kami. Mostly kalau Facebook itu kontennya sama dengan Instagram juga dan TikTok. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kesaksian-kesaksian dari beberapa postingan kami yang mungkin akan menginspirasi Bapak Ibu. Kalau YouTube isinya kebanyakan klip highlight singkat, summary singkat dari beberapa klip-klip national training kami. Sedikit tentang leader source. Misi kami itu adalah membangun pemimpin lokal yang sehat. Pendiri kami adalah mantan seorang misionaris di Cina bernama Malcolm Weber, lebih dari 25 tahun lalu. Jadi sekitar tahun 90-an beliau melakukan pelayanan di Cina dan leader source lahir di sana, sehingga saat ini kami sudah bermitra dengan ribuan gereja dan dengan pelayanan di ratusan negara di seluruh dunia. Primary-nya pada umumnya pokoknya kami mengajarkan tentang para pemimpin untuk cara membangun pemimpin yang lain termasuk dirinya sendiri. Nah, misi kami di Indonesia berusaha untuk menginterpretasikan visi secara global dalam konteks Indonesia adalah kami hadir di Indonesia untuk tidak hanya melihat, tetapi juga mewujudkan tsunami gerakan pemimpin sehat dan juga memperkuat gerakan yang sudah ada, karena kami percaya gerakan pemimpin sehat tidak hanya dimulai oleh leader source saja, tapi juga oleh banyak lembaga-lembaga yang lain, dan kami percaya itu sehingga kami ingin memperkuat gerakan yang sudah ada. Tujuannya adalah supaya terjadi erupsi atau ledakan transformasi di Indonesia. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ada 2 kata yang sangat strong, yaitu tsunami dan erupsi, yang mana sering terjadi di negara kita. Kami ingin meresponinya dengan roh yang berbeda Bapak Ibu, bahwa kami ingin melihat gelombang gerakan pemimpin sehat. Karena kalau hanya 1-2 saja, ya dampaknya itu seperti nggak sampai gelombang Bapak Ibu, baru percikan Bapak Ibu. Tapi ketika ratusan ribuan pemimpin sehat itu terjadi setiap harinya, maka ledakan transformasi perubahan di segala lini bidang kehidupan, segala level itu kami percaya akan terjadi. Tentu saja patokannya adalah pemimpin sehat adalah Yesus Bapak Ibu ya. Dan bagaimana kami menerjemahkan itu semua lewat model gereja yang sehat, atau kami sebutnya sebagai fish model atau model ikan Bapak Ibu ya. Model ikan ini pada dasarnya berbicara tentang bagaimana kita saat ini ada di kondisi kita masing-masing di setiap organisasi, dan kita ingin mencapai masa depan, yaitu masa depan yang dimaksud adalah gereja yang sehat. Gereja yang saya maksudkan di sini bukanlah hanya sekedar organisasi saja atau gereja gedung Bapak Ibu, tetapi tubuh Kristus. Siapa saja yang termasuk di dalamnya? Pelayanan-pelayanan yang ada. Sekolah, universitas Kristen, bisnis-bisnis Kristen, keluarga Kristen, itu adalah bagian dari tubuh Kristus. Karena kalau kita ingin tubuh Kristus sehat, harus orangnya sehat dulu Bapak Ibu. Dan bagaimana tubuh Kristus bisa sehat? Kita harus memiliki budaya membangun pemimpin yang sehat Bapak Ibu. Dan secara struktur, sederhananya Bapak Ibu, pemimpin yang sehat itu adalah mulai dari pemimpin yang sudah ada sekarang, pemimpin masa depan, dan bagaimana kita mengidentifikasi pemimpin berikutnya. Dan pemimpin yang ada ini juga memerlukan perhatian Bapak Ibu, atau bahasa Inggrisnya leader care. Dan bagaimana identifikasi yang ada ini dipersiapkan untuk menjadi suksesi berhubungan dengan pemimpin muda yang ada, dan bagaimana kita menyampaikan teologi kita yang sifatnya transformasional dan bukan hanya informasi saja, itu juga sangat penting, bagian dari kerangka gereja yang sehat. Dan kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah pelayanan-pelayanan kategorial. Tentu saja pelayanan kategorial ini setiap pelayanan atau gereja atau organisasi berbeda-beda Bapak Ibu, tetapi dimaksudkan hanya sebagai referensi secara umum saja Bapak Ibu. Ini adalah bagaimana kami membayangkan visi kami bisa terwujud di Indonesia maupun di negara-negara di mana leader source ada Bapak Ibu. Dan
mulai dengan modul kita saat ini Bapak Ibu, yaitu Security in Christ. Security in Christ, saya akan mulai dengan pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu kalau bisa, oke, mungkin sebelumnya saya jelaskan dulu aturan mainnya Bapak Ibu. Aturan main training Leader Source itu tidak hanya sekedar informasi yang disampaikan oleh saya saja Bapak Ibu, tetapi bicara ada interaksi. Jadi aturan mainnya Bapak Ibu saya harapkan interaksi entah via chat kalau Bapak Ibu merasa nyaman. Biasanya kalau Gen Z dan itu mungkin lebih nyaman chat, tetapi saya tidak ingin memframing seperti itu. Semua orang bisa chat maupun Bapak Ibu mau unmute mikrofonnya untuk Bapak Ibu berpartisipasi ya. Saya mulai di slide pertama Bapak Ibu tentang apa itu security in Christ, tetapi mulainya lewat pertanyaan. Pernahkah Bapak Ibu semua mengalami hal seperti ini? Yang pertama, Bapak Ibu pernah nggak merasa terancam ketika ada orang yang tanda kutip lebih hebat dari kita Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah nggak merasa Bapak Ibu terserang ketika ada yang tidak setuju dengan pendapat kita? Mungkin dalam tentu konteksnya konteks kepemimpinan Bapak Ibu. Kalau tidak Bapak Ibu tidak mengalami konteks kepemimpinan, konteks hubungan pada umumnya juga bisa Bapak Ibu ya. Yang ketiga, cenderung Bapak Ibu pernah memikirkan nggak? Kita itu cenderung memikirkan apa kata orang lain, tanda kutip orang lain itu orang-orang di sekitar kita, tentang kita dalam berbagai bentuk maupun platform. Entah itu sosial media, entah itu orang-orang tetangga kita, dan atau mungkin itu orang-orang di pekerjaan kita. Bapak Ibu bisa relate dengan semua ini Bapak Ibu? Atau mungkin ada yang mau coba berpendapat sedikit Bapak Ibu? Baru mulai training langsung ditanyain Bapak Ibu ya. Ada, kalau ada boleh Bapak Ibu. Pernah relate semuanya Bapak Ibu? Mungkin pertanyaan saya itu dulu ya. Ada yang bisa relate dengan beberapa hal ini? Bisa Bapak Ibu ya. Nah yang saya maksudkan dengan ini adalah pada dasarnya kita ini adalah manusia yang berdosa. Dan ini adalah ciri-ciri Bapak Ibu bagaimana insecurity atau rasa tidak aman. Rasa tidak aman saya akan bahas lebih dalam nih Bapak Ibu ya. Rasa tidak aman itu sangat erat sekali hubungannya dengan bagaimana kita diciptakan Bapak Ibu, proses awalnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingat ayat ini ya, pada mulanya adalah firman di Yohanes 1 ayat 1, saya ambil di terjemahan baru. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saya mau garis bawahi kata yang saya highlight ini bersama-sama. Poin saya di sini adalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan pelajari di kamus Yunani di Strong Dictionary-nya Alkitab Bapak Ibu, Perjanjian Baru ditulis oleh dengan bahasa Yunani, itu kata bersama-sama ini dalam bahasa Yunani artinya pros, yang mana artinya selalu bersama atau melekat Bapak Ibu. Selalu bersama atau melekat ini kalau saya terjemahkan dalam bahasa, analogikan dalam sebuah kondisi adalah seperti seorang anak kecil yang tidak ingin terpisah Bapak Ibu. Naturnya adalah tidak ingin terpisah. Saya tahu kalau ini memang analoginya tidak sempurna Bapak Ibu karena kita konteksnya manusia berdosa dengan naturnya Tuhan, tetapi yang saya ingin highlight adalah ini, tidak ingin terpisah. Jadi kemana-mana kalau bahasa orang Jawa Bapak Ibu itu adalah ngintil, nempel terus kalau anak-anak itu dengan orang tuanya Bapak Ibu. Tetapi tentu Tuhan tidak memiliki rasa tidak aman Bapak Ibu bukan karena ketakutan tetapi karena memang kasih. Mereka dalam konteks doktrin Tritunggal mereka bertiga selalu bersama. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan ini penting sekali Bapak Ibu. Kenapa ini penting? Karena rasa aman kita itu ada di dalam identitas kita bersama Kristus Bapak Ibu. Rasa aman kita itu ada di dalam identitas bersama Kristus, di dalam Kristus. Dan pros tadi Bapak Ibu memiliki atau melekat tadi, mungkin kalau takutnya lupa pros itu apa, melekat ini penting sekali Bapak Ibu, hubungannya dengan rasa aman Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak melekat di dalam Kristus, maka sulit untuk kita memiliki rasa aman di dalam Kristus.
Dan ini ada hubungannya dengan identitas. Nah, maksudnya identitas ini gimana, Pak? Nah, saya mau ambil di Yohanes 1 ayat 12, Bapak Ibu ya. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Tuhan dalam maksudnya, diberinya kuasa. Garis bawahi, diberi, Bapak Ibu. Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, kita menjadi anak Allah, anak-anak Allah itu kita diberi kuasa, kita diberi otoritas, kita punya pilihan untuk mau menerima identitas ini enggak. Dan identitas ini karena Tuhan mengasihi kita, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 14. Ditunjukkan lewat salibnya Bapak Ibu. Bahkan sebelum salibnya ada, Tuhan sudah menunjukkan itu Bapak Ibu. Dalam keberdosaan kita. Dan identitas inilah yang menentukan rasa aman kita Bapak Ibu. Kalau kita lihat Bapak Ibu ya, Yesus itu diserang identitasnya pada saat dia dalam konteks manusia ya. Pada saat menjadi manusia. Itu Yesus diserang identitasnya dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, di Matius 4 ayat 3, iblis berkata seperti ini waktu Tuhan di padang gurun. Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Perhatikan kata jikalau. Saya ambil analogi dulu sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Papa saya almarhum itu namanya, papa saya ya Bapak Ibu ya. Namanya Samuel. Saya menjadi anak, identitas saya sebagai anak itu saya dapatkan karena hubungan saya dengan papa saya. Ketika saya ditanya, tunjukin kalau kamu memang anaknya Samuel, tunjukin. Saya padahal tidak perlu menunjukkan apa-apa Bapak Ibu bahwa identitas saya adalah anak Samuel. Kenapa? Karena memang pada dasarnya secara sah, secara hukum, secara darah, saya adalah anak papa saya, Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu adalah anak Allah, kita tidak perlu membuktikan dan juga Tuhan Yesus tidak perlu membuktikan kepada iblis. Bahkan Tuhan Yesus tidak meresponi kalimat ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak meresponi ini karena Yesus adalah anak Allah dan itu karena hubungannya, identitasnya Bapak Ibu. Kita sebagai anak Allah, kita juga tidak perlu membuktikan Bapak Ibu. Tetapi seringkali karena kita ini hidup di dunia yang berdosa dan kita adalah manusia yang berdosa, itu seringkali menjadi serangannya. Poin saya dari sini Bapak Ibu, contoh yang pertama adalah kalau Yesus saja diserang identitasnya oleh iblis Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, ini adalah serangan pertama. Menurut saya Bapak Ibu, iblis itu tahu apa yang dia lakukan. Iblis tahu sekali bagaimana dia harus menyerangnya. Dan serangan pertamanya pada saat Yesus menjadi manusia itu diserang identitasnya. Apalagi kita. Identitas kita akan selalu menjadi serangan utama. Karena ketika kita kehilangan identitas kita, kita akan kehilangan rasa aman. Dan kita tidak akan mencapai panggilan Tuhan yang seutuhnya karena terkorupsi oleh itu. Nah ini tadi Bapak Ibu, identitas itu ada karena hubungan Bapak Ibu. Hubungan diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan oleh kasih-Nya lewat salibnya Tuhan. Kita ada karena salibnya Tuhan Bapak. Kita menerima. Kita tidak berusaha mendapatkan identitas itu. Kita tidak berusaha untuk pengen supaya diangkat jadi anak gitu kan Bapak Ibu. Dalam konteks kalau kita dengan orang tua kita tidak perlu berusaha untuk bisa diterima sebagai anak. Dalam konteks sebagai ini Bapak Ibu, Allah yang memposisikan sebagai Allah Bapa. Dia menggunakan kata Bapa sebagai spesifik Bapak Ibu untuk mengidentifikasikan dirinya kepada kita. Sama, kita tidak perlu menerima identitas. Nah, identitas kita menentukan rasa aman kita Bapak Ibu ya. Dan rasa aman yang sehat ini muncul akibat hubungan yang sehat. Dan ini penting sekali dalam konteksnya
dalam hubungannya dengan kepemimpinan. Sangat, sangat penting sekali Bapak Ibu. Ini nggak hanya hubungannya karena pada masa pertumbuhan anak saja, enggak. Ada banyak sekali orang dewasa, pemimpin-pemimpin Kristen yang hancur pelayanannya karena akarnya kalau mau dilihat Bapak Ibu itu adalah rasa amannya yang tidak sehat. Kalau rasa aman yang sehat itu bisa hasil dari hubungan yang sehat, sama juga Bapak Ibu, rasa tidak aman itu muncul akibat dari hubungan yang tidak sehat. Kalau saya ambil analogi anak dengan orang tua lagi Bapak Ibu, ketika seorang anak terpisah dari orang tua, ia akan merasa tidak aman. Nggak perlu dikasih manual bukunya, by insting seorang anak Bapak Ibu, itu akan merasa tidak aman. Bahkan setelah dewasa pun Bapak Ibu, ketika orang tuanya meninggal mungkin Bapak Ibu, itu rasa kehilangannya luar biasa. Gitu kan. Dan pertanyaannya Bapak Ibu, rasa tidak aman ini kenapa Bapak Ibu? Kenapa kok ini penting sekali? Apa yang menyebabkan ini? Pada mulanya adalah Bapak Ibu, itu karena dosa mula-mula sih. Ada di Kejadian Bapak Ibu. Saya ambil ayat di Kejadian 3 ayat 10 bahwa ia menjawab, ini berarti Adam ya. Ketika aku mendengar bahwa engkau ini adalah Tuhan Allah. Engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Mari kita renungkan ini pelan-pelan Bapak Ibu. Dalam konteks kita sekarang Bapak Ibu, ketika ada kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, Alkitab berkata apa? Ketika when the spirit of the Lord is, there is freedom, there is peace. Ketika ada hadirat Tuhan, ada kemerdekaan, ada damai sejahtera, ada pengharapan, ada kasih. Bapak Ibu, kita bisa sebutin semua atribut karakter Tuhan. Tetapi pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa pertama kali dan ada hadirat Tuhan, langkahnya mereka menjadi takut. Dan ini adalah akar rasa tidak aman kita yang pertama kali sampai sekarang Bapak Ibu. Sampai sekarang rasa tidak aman kita itu akibat karena hubungan kita terputus dari Allah. Hubungan yang tidak sehat. Tidak sehatnya bukan karena Allahnya itu abuse, enggak. Tapi karena dosa Bapak Ibu. Dan ini sangat-sangat fundamental sekali terhadap bagaimana kita menjadi seorang pemimpin. Tapi sebelum ke sana Bapak Ibu, kita studi kasus dulu. Studi kasus Bapak Ibu tahu Raja Saul ya? Bapak Ibu tahu Raja Saul ya? Kita bahas sedikit saja Bapak Ibu. Studi kasus Raja Saul sebagai orang yang insecure. Reaksi-reaksinya kita lihat Bapak Ibu. Pada saat dia bersembunyi di balik barang-barang. 1 Samuel 10 ayat 22. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Atau ada Bapak Ibu yang mau bacakan? Ada yang berkenan membacakan 1 Samuel 10 ayat 22 supaya gantian ngomongnya Bapak Ibu sambil saya minum dulu. Ada yang mau membacakan? 1 Samuel 10 ayat 22 Bapak Ibu. Ada? Adalah Bapak Ibu. Boleh deh saya 1 Samuel berapa? Aduh, terima kasih Kak Susan. 1 Samuel 2 ya. 10 ayat 22 Kak. 10 ayat 22. 1 Samuel 10 ayat 22. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan. Apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Iya, terima kasih Kak Susan. Sama-sama. Jadi konteksnya adalah Bapak Ibu, waktu itu Saul sudah ditunjuk menjadi raja mewakili suku Benyamin. Ia hendak diperkenalkan oleh Samuel. Diminta, mana kalau pakai bahasa sehari-hari Bapak Ibu ya. Mana Saul ini yang mau jadi raja ini. Tapi Saulnya takut. Insecure Bapak Ibu. Padahal dia badannya gede. Samuel kan milih Saul kan gara-gara salah satunya perawakannya gitu kan Bapak Ibu. Gede badannya, gede. Tapi dia insecure. Oke, mungkin kita bisa mencoba mengeneralisasi, berpikir positif. Mungkin Saulnya lagi demam panggung Bapak Ibu ya. Tapi kita lihat lagi.
1 Samuel 13 ayat 8 sampai 12, Bapak Ibu. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 12. Saya bacakan ya. Di sini dibacakan bahwa ia, yaitu Saul, menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, maka mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia, yaitu Saul. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran itu dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, ini klasik banget skenarionya Bapak Ibu, kayak di film-film. Maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi ayat 11, kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Nah, nyalahin. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu aku mempersembahkan korban bakaran. Jadi Raja Saul diberikan perintah oleh Samuel untuk menunggu, untuk tidak mempersembahkan korban dan menunggu Samuel. Tetapi yang mendorong Saul terdesak Bapak Ibu, tertekan, rasa tidak aman adalah karena rakyatnya udah berkoar-koar. Jadi peer pressure atau pendapat orang lain itu sangat mempengaruhi Saul Bapak Ibu. Kita bisa berargumen lagi Bapak Ibu, oh mungkin si Saulnya ketakutan, takut dibunuh gitu kan ya. Kita lihat lagi Bapak Ibu, 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 9. Ada yang mau membacakan untuk saya Bapak Ibu? Saya aja ya. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin membacakan silakan ya. Boleh kasih tahu saya. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan. Perhatikan, perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya. Kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya, mulai berasumsi Bapak Ibu terlalu jauh. Padahal memang ya kenyataannya memang kerajaannya sudah akan diberikan kepada Daud Bapak Ibu ya. Tapi belum waktunya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Dan lanjutannya Bapak Ibu langsung ke sini, karena dia membenci Daud, dia ingin membunuh Daud. Dan pada akhirnya dia memanipulasi anaknya sendiri. Dia memberikan anaknya Mika, kalau Bapak Ibu baca di ayat 21, bilang kayak gini, biarlah Mikhal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Wow, Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan, gejala-gejala insecurity, rasa tidak amannya Saul. Dalam konteks ini Saul sebagai raja Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu sudah melihat pemimpin-pemimpin yang dengan ciri-ciri rasa tidak aman identitasnya mengambil keputusan seenaknya. Bapak Ibu, kalau bahasa sehari-hari adalah seenak jidatnya Bapak Ibu. Dan rasa tidak aman itu luar biasa memanipulasi akal sehat kita, luar biasa memanipulasi hati nurani kita, sehingga pada saat kita mengambil keputusan Bapak Ibu sebagai pemimpin, saya nggak bilang bahwa pemimpin itu harus selalu punya jabatan Bapak Ibu ya, tapi ketika kita diberikan jabatan dan kita dalam kondisi rasa tidak aman itu memanipulasi kita, mengontrol kita Bapak Ibu. Saya nggak bilang bahwa kita bisa bebas sepenuhnya dari rasa tidak aman. Kita masih ada, tetapi kalau itu sampai mengendalikan kita sedemikian rupa, maka kacaulah organisasi atau tempat yang kita pimpin, Bapak Ibu. Dan ini kita baru Raja Saul. Ada banyak sekali contohnya, Bapak Ibu. Dan karena kita nggak bahas tentang abusive leaders, Bapak Ibu, yang mana itu adalah topik sendiri tentang abusive leaders. Kami pernah sampai bawakan juga, Bapak Ibu, saya lihat highlightnya di YouTube. Kalau di abusive leaders Bapak Ibu itu banyak sekali ayat-ayatnya kita bahas tentang bagaimana penyelewengan kepemimpinan dari sejak zaman di Alkitab Bapak Ibu. Tapi hari ini saya bahas tentang Raja Saul saja. Bagaimana insecurity itu? Karena hubungan yang tidak sehat. Memang
Tidak diceritakan secara detail Bapak Ibu konteks kenapa kok Saul memiliki rasa tidak aman. Dengan siapa hubungan yang tidak sehat itu dia miliki. Ada kemungkinan mungkin dengan orang tuanya Bapak Ibu. Karena sebelum Saul menjadi raja, Saul mungkin seorang anak juga kan. Kita semua juga sebelum kita menjadi pemimpin, kita adalah seorang anak. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita itu sangat mempengaruhi kita Bapak Ibu. Dan kita bisa terjemahkan Bapak Ibu. Artinya ketika kita memiliki rasa tidak aman di luar Kristus, yang pasti rasa tidak aman pasti di luar Kristus Bapak Ibu ya. Identitas kita adalah pada apa yang kita lakukan dan mungkin juga apa yang kita miliki. Perhatikan Bapak Ibu yang di Matius 4 tadi. Matius 4 ayat 3. Tadi iblis bilang apa? Jikalau engkau anak Allah, maka ubahlah roti menjadi batu. Kalau Bapak Ibu perhatikan kalimat yang iblis susun Bapak Ibu. Iblis ngomong itu susunan kalimatnya itu penuh dengan intensional Bapak Ibu. Disengaja semuanya susunannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya. Pertama, jikalau engkau anak Allah. Kedua, bicara tentang rubahlah batu menjadi roti. Itu bicara tentang bahwa identitas kita ditentukan dari apa yang kita lakukan. Berapa banyak yang kita seperti itu, kita pernah terjebak di seperti itu Bapak Ibu. Saya juga pernah, bahwa kalau saya mau dianggap pemimpin, saya harus punya ini tertentu, gelar tertentu, atau mungkin saya harus punya skill tertentu. Saya harus bisa A, saya harus bisa B, harus bisa C Bapak Ibu. Walaupun kemampuan itu penting untuk kita miliki, tetapi kalau kita menaruh identitas kita pada apa yang kita lakukan, ketika kita tidak bisa melakukan itu lagi, identitas kita hilang dong Bapak Ibu. Kalau kita taruh identitas kita pada kepemilikan kita, misalnya saya taruh identitas saya pada handphone saya, ketika handphone saya ini hilang, hilanglah identitas saya. Itu adalah ciri-ciri Bapak Ibu, rasa tidak aman Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, pendapat orang lain sangat mempengaruhi identitas kita. Bapak Ibu cek tadi bagaimana Saul sangat dipengaruhi oleh halayak orang banyak. Kalau dalam konteks praktis sehari-hari Bapak Ibu, dalam konteks dunia sosial media, komen, followers, atau hate speech, kira-kira sosial media ini kalau Bapak Ibu tahu dunia sosial media, orang itu bikin konten itu untuk bikin orang seneng. Ya ada juga yang konten satir-satir Bapak Ibu ya, untuk ngumpulin supaya orang nonton apa yang mereka mau Bapak Ibu. Artinya ini sangat mempengaruhi. Makanya sosial media Bapak Ibu sangat-sangat tidak sehat. Nggak usah pakai Alkitab Bapak Ibu ya. Berdasarkan penelitian saja, sosial media itu sangat tidak sehat untuk anak di bawah 17 tahun maupun untuk orang dewasa yang mungkin mentalitas kesehatan mentalnya, gambar dirinya, rasa amannya itu sama seperti anak di usia di bawah 17 tahun Bapak Ibu. Karena sosial media sangat membuat kita menjadi people pleaser. Kita hanya posting yang orang suka. Kita posting supaya orang suka atau supaya dapat engagement, pada akhirnya supaya dapat duit Bapak Ibu. Dan ini sangat berbahaya sekali. Bagaimana kalau dalam konteks kepemimpinan? Lah kalau kita mengambil keputusan karena orang banyak menekan kita bukan karena berdasarkan kebenaran, habislah kita Bapak Ibu. Apa bedanya kita dengan pemimpin-pemimpin yang ada sekarang yang bisa dibeli begitu saja? Nah itu memang kondisi yang sulit, saya nggak bilang itu kondisi yang mudah gitu Bapak Ibu. Yang berikutnya, jiwanya rasa tidak aman di luar Kristus itu artinya jiwanya kita selalu khawatir. Kita nggak bisa rest, kita nggak bisa tenang, tidak ada damai sejahtera, selalu gelisah. Kenapa? Karena kita mendambakan sesuatu yang untuk memberikan damai sejahtera, yang mana itu adalah kasih Tuhan, tetapi tidak didapatkan karena hubungannya tidak sehat lagi. Dan berikutnya Bapak Ibu, keberadaan orang lain itu sifatnya mengancam atau sebagai kompetitor untuk kita. Oh ada yang followernya lebih banyak gitu kan. Oh ada yang khotbahnya lebih bagus dari saya gitu. Kenyataannya Bapak Ibu, orang yang lebih hebat dari kita akan selalu ada gitu kan. Masalahnya kita tahu atau enggak, kita ketemu atau enggak gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita berpikir bahwa orang lain yang lebih hebat itu mengancam kita, itu sudah pasti. Tapi masalahnya kita kan nggak lagi kompetisi Bapak Ibu ya. Pak, kalau kata orang Sunda Bapak Ibu, Pak hebat-hebatan yang khotbah gitu Bapak Ibu.
perlombaan yang paling khotbah paling hebat kalau misalnya dalam konteks gereja kekristenan, atau perlombaan siapa yang bisa memuridkan paling banyak, siapa yang menginjili paling banyak. Siapa yang bikin aturan itu Bapak Ibu? Orang-orang yang insecure. Sayangnya. Akhirnya seolah-olah bahwa menjadi pemimpin Kristen zaman sekarang 2025 adalah kita harus keren kelihatan di Instagram, sosial media. Dicek dulu namanya ada di YouTube nggak, khotbahnya apa saja yang ada di YouTube. Aduh, ini patokan dari mana gitu Bapak Ibu? Kalau Tuhan Yesus lahir hidup di 2025 Bapak Ibu, kayaknya Tuhan Yesus akan sangat bijak sekali menggunakan sosial media gitu kan Bapak Ibu ya. Tapi ya kita nggak tahu juga Bapak Ibu. Berikutnya, prioritas atau tujuan hidupnya tidak jelas. Dalam arti tidak jelas itu adalah fokusnya adalah apa kata orang, bukan apa kata Tuhan. Dan ini menyedihkan sekali, gitu kan Bapak Ibu. Saya pernah dengar kalimatnya Rick Warren bilang seperti ini, salah satu tragedi, kalau nggak salah Rick Warren atau siapa saya pernah, salah satu tragedi adalah dalam hidup adalah ketika kita tidak tahu kenapa kita hidup. Bapak Ibu. Terlepas bahwa salah satu anugerah terbesar dalam hidup ini adalah kita hidup di dalam dunia. Tetapi tragedi terbesar adalah tidak mengetahui tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita temukan dalam ketika kita tahu identitas kita. Identitas kita temukan ketika ada rasa aman. Rasa aman ada karena hubungan dengan Tuhan, pencipta kita, Bapak Ibu. Lalu saya nggak mungkin kasih tahu semuanya Bapak Ibu ya. Ini ada 6 saja. Selalu merasa kurang, rasa tidak aman dalam Kristus tuh implikasinya kita selalu merasa kurang. Tidak ada yang bisa memuaskan. Kalau bisa pakai istilah itu kayak hati kita itu kayak black hole Bapak Ibu. Kita pikir uang akan memuaskan, kita pikir posisi akan memuaskan, kita pikir gereja yang besar, fasilitas, pelayanan, prestasi pelayanan itu akan tanda kutip memuaskan hasrat hati kita. Tapi kita tahu yang hanya bisa memuaskan adalah hanya Tuhan saja. Nah ini bahaya Bapak Ibu. Seringkali rasa aman ini kalau dalam dunia, dalam konteks wacana toxic maskulinitas atau toxic masculinity Bapak Ibu. Seolah-olah ini adalah hal yang tanda kutip cengeng atau ece-ece khususnya untuk laki-laki Bapak Ibu. Khususnya untuk laki-laki. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kenyataannya. Perempuan lebih reseptif pada umumnya. Pada umumnya Bapak Ibu, saya tidak bermaksud ada gender, tapi kenyataannya narasi sistem sosial kita seperti itu. Bahwa laki-laki ketika berurusan dengan ini mah urusan perempuan udahlah nggak usah dibahas, laki-laki mah harus kuat, laki-laki ada iklannya kan Bapak Ibu, laki-laki kuat itu kan extra joss kan Bapak Ibu ya, saya nggak disponsorin gitu ya, narasinya aja udah seperti itu. Jadi kalau mau bahas soal kayak gini udahlah laki-laki nggak usah ngurusin. Nah padahal bahaya sekali, ada banyak sekali pria dan wanita Bapak Ibu yang hidup dalam kondisi rasa tidak aman, rasa aman yang tidak utuh dalam Tuhan, menjadi seorang pemimpin, mengambil keputusan strategis, itu bahaya sekali Bapak Ibu. Bahaya sekali. Karena Bapak Ibu, dampak jangka panjang dari rasa tidak aman dalam kepemimpinan itu luar biasa. Mungkin saya stop dulu sebentar dan minta partisipasi mungkin sekitar 3-4 orang. Secara umum Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, dampak jangka panjang dari rasa tidak aman dalam konteks kepemimpinan. Jadi artinya kalau kita sebagai pemimpin atau Bapak Ibu pernah lihat seorang pemimpin yang punya rasa tidak aman yang cukup besar, yang berdampak, itu dampak jangka panjangnya apa Bapak Ibu? Boleh cerita nggak Bapak Ibu? Boleh share nggak? Pak Fandi mau bicara Pak? Silakan. Untuk pemimpin yang tidak aman, Iya. dampak memang kebanyakan akan berdampak panjang ya. Dampak dekat kan kita tidak nampak. Yang Ya. nampak tuh nanti setelah panjang nanti bisa bicara tahunan gitu ya. Yes. Satu, dia merusak dirinya pasti itu. Oke. Kedua, merusak institusi yang dipimpinnya dan merusak orang-orang di sekitarnya, orang-orang di sekitar. Mungkin bisa sedikit lebih spesifik Pak, kalau nggak keberatan Pak.
Merusak dirinya ya tadi, berarti identitas. Wah, hilang. Oke, baiklah. Pak Fandinya sinyalnya hilang. Bapak Ibu yang lain teman-teman, ada yang mau berpendapat? Boleh Bapak teman-teman. Gak usah merasa tidak aman, di sini aman untuk menyampaikan pendapat. Oke Kak Susan. Mungkin dampak jangka panjangnya pemimpin yang tidak aman itu mengumpulkan orang-orang yang hanya people pleasing ya, jadinya ya Hmm, asal Bapak senang. ini ya, yang mudah untuk dikendalikan ya Bu, Kak ya. Iya, betul. Iya, itu Manut betul aja gitu sekali. ya. Yang manut aja, ya itu kenyataan sih. Thank you Kak. Pak Fandi mau nambahin lagi tadi Pak, tadi hilang. Iya nih, kalau saya pakai kamera tuh dia suka suka keluar sendiri dia Tidak sinyalnya apa-apa apa? Pak. Sinyalnya. Eh, dampaknya itu kepada dirinya itu memang akhirnya bias dalam arti bukan kepada Kristus, bukan kepada identitas bahwa dia sudah ditebus Kristus, tetapi pada yang di luar, yang sifatnya non permanen. Yang di luar itu Hmm, kalau dalam kepemimpinan ya mungkin prestasi yang dicapai gitu ya. Kalau dia iya. seorang medsos atau vlogger ya banyaknya follower, banyaknya Hmm, komentar, dia senang. Itu identitas palsu. Itu hal yang merusak sebetulnya, merusak yes. dirinya. Nah, kalau dia itu seorang pemimpin entah di keluarga, ya dia akan merusak keluarganya. Anak-anaknya pun akan menjadi seorang yang punya identitas palsu. Citra diri dibangun atas prestasi, atas apa barang-barang begitu ya, bukan berdasarkan aku berharga di dalam Kristus begitu. Kalau dia pemimpin di dalam suatu institusi, maka dia akan membuat orang-orang di sekitarnya menjadi ya ikut-ikutan begitu, rusak. Rusak nanti punya citra, membangun citra yang palsu, false strife, gitu, diri yang palsu gitu ya. Dan Iya. secara berkepanjangan akan merusak institusi yang dipimpin begitu. Iya. Baiklah. Terima kasih Pak Fandi. Ini ada banyak yang udah berpendapat, 3 orang di chat ya. Dari Pak Alven berkata bahwa nanti produktivitas akan berkurang karena nggak punya arah yang jelas. Karena nggak punya arah yang jelas adalah karena arahnya pada dasarnya Bapak Ibu ketika pemimpin memiliki rasa tidak aman dan itu mengendalikan, biasanya fokusnya adalah untuk memuaskan rasa tidak amannya yang mana tidak akan pernah puas Bapak Ibu. Itu ngerinya. Betul Pak Alven, terima kasih. Dari Ibu Desi Prima, menyambung Bu Susan, karena yang diciptakan adalah budaya ABS atau asal Bapak senang, maka organisasi atau lembaga bisa stagnan dan tidak bisa maju. Bahkan inovasi dianggap melawan atau mengancam. Wah, ini kayaknya pengalaman pribadi Ibu ya. Iya, tapi saya juga ngalamin sih Bu. Inovasi dianggap mengancam. Ide apa saja dianggap sebagai ancaman. Betul. Dari Om Douglas. Karena tidak bisa dikritik atau ditegur, akhirnya salah jalan. Betul. Atau tidak bertumbuh. Karena orang yang memiliki rasa tidak aman itu seringkali itu sulit untuk dikritik atau cenderung tidak bisa ditegur. Bukan berarti sama sekali nggak bisa, tapi seringkali kalau bahasanya kalau skala 10 berapa kali nggak bisa ditegur? Ya mungkin 9 atau 8 gitu Bapak Ibu. Atau mungkin 10 juga gitu ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau berpendapat atau saya lanjut? Saya lanjut ya. Kalau nanti ada yang mau jump in silakan ya. Oke. Saya lanjut ya. Dampak jangka panjang dari rasa tidak aman dalam kepemimpinan. Bagian pertama Bapak Ibu. Biasanya adalah merasa tertolak pada saat pendapatnya tidak diterima. Biasanya memiliki kebutuhan yang mendesak atas kekuasaan Bapak Ibu. Jadi kalau nggak dapat kekuasaan, itu kayak dia, karena dia ingin mengontrol. Dan dalam konteks kepemimpinan ini Bapak Ibu ya, dalam konteks kepemimpinan, orang yang memiliki rasa tidak aman tinggi itu selalu ingin mengontrol. Bentar, kalau kita merenung kondisi kita, bangsa kita Bapak Ibu, siapa yang memiliki kebutuhan mendesak untuk memiliki kekuasaannya? Wakil rakyat Bapak Ibu. Wah, berarti wakil rakyat kita rasa tidak amannya tinggi.
Ya kurang lebih mungkin kita bisa berasumsi seperti itu Bapak Ibu. Ngeri sekali gitu kan. Dan biasanya juga sangat micromanaging atau micromanagement kepada tim. Artinya micromanagement adalah sedikit-sedikit diawasi, sedikit-sedikit harus lapor Bapak Ibu. Semua yang dilakukan harus cara saya yang paling baik. Jadi tidak ingin melepas kontrol, karena kalau bahasa Inggrisnya adalah biasanya control freak Bapak Ibu. Benar-benar ingin mengendalikan semuanya. Tidak ingin kehilangan kendali. Kenapa? Saya tidak aman. Ini manifestasinya luar biasa loh Bapak Ibu. Berikutnya, biasanya akan menuntut ketaatan penuh pada tim. Ini berhubungan dengan yang ini tadi. Saat ada anggota tim yang lebih hebat, maka dia akan merasa terancam Bapak Ibu. Terancam ini karena dia merasa inferior. Bapak Ibu. Dan ini ngeri sekali. Dari Ibu Ifrida ada yang chat nih. Bisa Pak Kris. Bisa suka mencurigai orang lain yang tidak mengakui kepemimpinan. Ya bisa Pak. Dan juga kata Bu Ifrida, selalu manipulatif, akan cari-cari kesalahan orang yang tidak sesuai kemauannya. Sehingga dapat alasan untuk memecat. Ya bisa juga yang seperti itu Bu Ifrida. Bisa juga. Dan sedihnya banyak juga yang kayak gitu Bu. Lanjut ya. Dampak jangka panjang dari rasa tidak aman dalam kepemimpinan ketika orang itu menjadi pemimpin, tidak memberikan tim kebebasan, cenderung meminta tim untuk selalu melapor secara berlebihan. Ini adalah dari micromanagement tadi di sini. Berikutnya yang terakhir. Itu akan membuat tim kita atau kita yang dipimpin menjadi tawar hati sehingga kita sulit untuk mempercayai pemimpin lagi. Bapak Ibu pernah merasakan seperti itu? Tawar hati untuk percaya pada pemimpin lagi Bapak Ibu? Bertobat Bapak Ibu ya, kita belajar mengampuni Bapak Ibu ya. Saya juga pernah seperti itu, tapi kita belajar mengampuni. Dan pada akhirnya ya semena-mena Bapak Ibu. Kalau bahasa Inggrisnya abusive, menyalahgunakan kekuasaan Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu. Jadi rasa tidak aman ini adalah benar-benar bahan bakar utama dari seorang pemimpin. Untuk seseorang bisa berubah menjadi seorang pemimpin yang abusive atau pemimpin yang semena-mena Bapak Ibu. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Sejauh ini apakah cukup membantu, cukup jelas Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Kalau mau bertanya boleh kapan saja Bapak Ibu ya. Nggak harus nunggu sesi tanya jawab. Cukup jelas? Kalau Bapak Ibu cukup jelas, boleh manggut-manggut gitu. Oh, manggut-manggut. Siap. Lanjut ya. Kita bahas rasa aman dalam Kristus sekarang. Rasa aman dalam Kristus kalau boleh saya jabarkan secara sederhana dan singkat, itu bicara tentang percaya diri kita di dalam firman Tuhan atau apa kata Tuhan tentang kita dan bukan pendapat orang lain. Ini bukan berarti bahwa kita tidak mendengarkan pendapat orang lain sama sekali. Tidak, Bapak Ibu, tidak. Kita harus belajar mendengarkan nasihat orang lain. Tetapi yang mengendalikan itu bukan kita. Kita punya filternya. Tentu saja tidak sesederhana itu Bapak Ibu ya. Tapi saya rasa Bapak Ibu tahu maksud saya. Ini hanya sekedar menjelaskan. Dan rasa aman dalam Kristus itu membuat kita secara praktis merdeka dari rasa takut dan anxiety atau kecemasan. Dalam arti gini Bapak Ibu, saya mau mengklarifikasi juga takutnya salah paham. Bukan berarti kita tidak memiliki rasa takut sama sekali. Enggak. Kita masih memiliki rasa takut karena itu bagian dari manusia. Tetapi rasa takut tidak mengendalikan kita. Tidak mengontrol kita. Tidak menjadi Tuhan kita. Anxiety, saya tahu anxiety memang ada penyakitnya Bapak Ibu. Tapi dari sini saya nggak bermaksud ke area medisnya Bapak Ibu. Tapi lebih kepada kecemasan saja Bapak Ibu ya, bukan secara medisnya ya. Hubungan yang sehat dengan sesama adalah akibat dari kita memiliki rasa aman yang utuh di dalam Kristus. Karena kita tidak menganggap orang lain sebagai kompetitor kita. Kita menganggap orang lain adalah rekan kerja kita. Karena itu adalah kelimpahan dari kasih kita yang kita dapatkan dari Tuhan sehingga kita melimpahkan kelebihan kasih dari Tuhan itu kepada sesama kita Bapak Ibu. Itu adalah byproduct atas hubungan kita yang sehat. Pros tadi, melekat dengan Tuhan Bapak Ibu. Lalu berikutnya,
ketika kita memiliki rasa aman yang sehat dalam Kristus, kita akan memiliki pengertian yang tinggi, lebih tinggi, cenderung lebih tinggi terhadap situasi-situasi dan orang lain. Kita tidak mudah mencurigai, kita lebih berusaha untuk memahami konteks tersebut. Walaupun tanda kutip Bapak Ibu ya, tentu saja perjalanan kita akan berbeda-beda. Bukan berarti langsung otomatis ke sana Bapak Ibu. Perjalanan kita akan berbeda-beda. Oh, ada komen chat dari Om Douglas. Harus bisa membedakan apakah pendapat orang lain mewakili pendapat Tuhan atau tidak. Yes, terima kasih Om untuk klarifikasinya. Bandingkan dengan firman Tuhan dan mendoakan pendapat tersebut dengan keterbukaan untuk menerimanya. Ya, betul sekali. Terima kasih Om sudah membantu saya untuk mengelaborasi tadi di bagian yang pertama ya. Dan karena orang yang memiliki rasa aman yang utuh di dalam Tuhan, karena memiliki hubungan yang sehat dengan Tuhan, melekat tadi pros dengan Tuhan, rasa amannya berlimpah, akhirnya dia memiliki identitas yang jelas. Karena identitas yang jelas tadi, tujuan hidupnya akan cenderung lebih jelas. Jadi itu adalah byproduct Bapak Ibu. Kalau kita masih bingung dengan panggilan, hidup kita ini kita mau ngapain, biasanya Bapak Ibu ya, saya nggak berani bilang ini selalu, biasanya itu ada hubungannya dengan identitas kita di dalam Tuhan. Apakah kita selalu meragukan, apakah kita memiliki trauma masa lalu mungkin dengan orang tua kita, biasanya ada hubungannya dengan itu Bapak Ibu. Dan ketika kita memiliki rasa aman dalam Kristus, praktisnya Bapak Ibu, dalam konteks kepemimpinan, fokus kita adalah kepada tujuan organisasi dan pengembangan tim. Karena kenapa? Ketika kita memiliki rasa tidak aman, fokus dari seorang pemimpin yang memiliki rasa tidak aman, fokusnya biasanya adalah dirinya sendiri, Bapak Ibu. Praktisnya gimana? Nggak punya, biasanya sulit untuk mencari penggantinya. Om Douglas nambahin. Orang yang sehat dalam identitasnya akan mempercayai orang lain karena juga melihat identitas yang sama dalam Kristus. Amin. Amin. Itu adalah bentuk dari kelimpahan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kenapa kita bisa mengasihi diri sendiri? Karena kita sudah mendapatkan cukup dari kasih Tuhan yang tidak terbatas tadi. Terima kasih Om untuk tambahannya. Itu dulu Bapak Ibu, sebelum saya lanjut lagi, siapa tahu apakah saya terlalu cepat, apa kecepatannya oke, sudah bisa dimengerti, apa ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan sebelum saya lanjut? Oke, so far so good ya, saya lanjut ya. Nah, identifikasi diri Bapak Ibu. Kita udah lihat rasa tidak aman, itu karena hubungan yang tidak sehat. Kita tahu rasa aman itu akibat dari hubungan yang sehat, terutama dengan manusia dan Tuhan. Nah, setiap kita itu pasti memiliki rasa tidak aman. Kenapa? Karena kita manusia berdosa. Kita tinggal di dunia yang berdosa. Akibat identitas dan hubungan yang tidak sehat dalam konteks dengan manusia maupun Tuhan. Nah, saya mungkin cerita sedikit tentang saya Bapak Ibu. Saya adalah anak pertama dari 11 bersaudara dari 5 mama yang berbeda. Jadi tumbuh dengan kondisi latar belakang seperti itu membuat saya tumbuh dengan rasa tidak aman. Yang mana saya tidak tahu dulu namanya apa itu Bapak Ibu. Tapi saya semua ciri-ciri yang disebutkan tadi yang di Raja Saul itu saya alami Bapak Ibu. Membandingkan orang lain saya ngerti rasanya dan itu membuat saya singkat cerita meragukan identitas saya, tidak mengenal diri saya. Selalu kalau bahasa Inggrisnya itu second guessing myself. Selalu meragukan, nggak percaya diri Bapak Ibu. Tapi singkat cerita saya menemukan kasih Tuhan secara ajaib. Dibantu oleh mentor-mentor saya juga sehingga saya bisa mengalami proses pemulihan awal, saya bisa mengalami kasih Tuhan dan saya bisa menemukan diri saya yang tanda kutip terhilang dan menemukannya di dalam kasih Tuhan dan saya masih terus dalam proses pemulihan juga hari lepas hari. Ibu, puji Tuhan itu sudah sekitar lebih dari 17 tahun yang lalu proses pemulihannya Bapak Ibu. Dan sehingga pada saat saya mengajarkan hal ini, saya juga nggak hanya mengajarkan dari teori, tetapi saya mengajarkan bagaimana karya Kristus dalam hidup saya, Bapak Ibu. Nah, poin saya di sini adalah
untuk membantu Bapak Ibu, karena semua modul Leader Source itu tidak pernah hanya bersifat informasi saja Bapak Ibu, tidak pernah. Dan itu adalah yang saya suka juga dan saya bersyukur karena itu Bapak Ibu. Tetapi untuk membantu Bapak Ibu untuk mengalami transformasi supaya Bapak Ibu bisa semakin seperti Kristus, pemimpin yang sehat itu. Nah, karena setiap kita memiliki rasa tidak aman, biasanya rasa tidak aman itu macam-macam Bapak Ibu. Saya akan coba mulai ya. Biasanya karena kita mungkin pernah diabaikan oleh orang tua. Mungkin kita mengalami pelecehan, entah itu pelecehan secara fisik, verbal, seksual, dan lain sebagainya. Mungkin kita juga pernah mengalami penolakan. Mungkin kita pernah mengidentifikasikan harga diri kita dengan barang-barang atau mungkin uang. Sehingga uang itu membuat kita berpikir bahwa harga diri kita di sana lewat pencapaian, prestasi, gelar. Dan akhirnya kita berpikir bahwa popularitas itu penting. Dan lewat pekerjaan atau apa yang kita lakukan. Jadi identitas kita dari sana. Dan mungkin lewat talenta juga kita dibanding-bandingkan Bapak Ibu. Penampilan kita. Dan macam-macam Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya banyak pengalaman Bapak Ibu ya. Banyak pengalaman. Dan itu semuanya adalah real. Valid Bapak Ibu. Kita tidak boleh tidak mengakuinya Bapak Ibu. Kita perlu mengakuinya, tetapi terus gimana pertanyaannya Bapak Ibu? Setelah kita tahu, mengidentifikasi diri, saya nggak bisa lama-lama di sini Bapak Ibu. Harus gimana praktisnya? Apa yang mau kita lakukan? Nah, di sini saya ingin membantu Bapak Ibu. Kami ingin membantu Bapak Ibu supaya Bapak Ibu terus-menerus dipulihkan menjadi pemimpin yang sehat atau pribadi yang sehat. Praktisnya Bapak Ibu. Praktisnya adalah ya kita harus berdoa, melekat kembali kepada Tuhan Bapak Ibu. Kita perlu merenungkan setiap hal yang menyebabkan rasa tidak aman kita. Kalau bisa Bapak Ibu tuliskan dan ampuni momen demi momen. Nggak hanya momennya Bapak Ibu, tetapi setiap orang yang terlibat. Kita juga belajar perlu untuk mengampuni diri sendiri. Dan pada akhirnya kita perlu terima identitas yang baru lagi. Bukan tuduhan narasi seperti radio rusak bilang bahwa kamu tidak berharga, kamu bodoh, kamu tidak bisa apa-apa. Itu bisa macam-macam narasinya Bapak Ibu. Tetapi semua yang saya tulis, yang saya sampaikan ke Bapak Ibu ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Karena saya pun pada saat melakukannya itu sangat menyesakkan sekali Bapak Ibu. Kalau bahasa saya itu mungkin kayak mau mati Bapak Ibu. Karena saya harus mengampuni satu persatu setiap momen. Satu persatu setiap orang yang berkontribusi atas rasa tidak aman saya. Mulai dari papa saya, mama saya, mungkin ada om saya, tante saya. Oh, Om Douglas ada menambahkan nih. Di Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita. Amin. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan membawa iman itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yes, amin. Terima kasih Om Douglas sudah memperlengkapi saya juga. Nah Bapak Ibu, nah ini sekalian ya Bapak Ibu ya, saya respon Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu, kalau saya dalam mode dalam tahap saya masih hidup dalam rasa tidak aman saya, ketika Om Douglas sharing ayat gini Bapak Ibu, ini maaf ya Om ya, saya akan bicara jujur. Saya akan merasa tidak aman Bapak Ibu. Saya akan merasa tidak aman. Betul, tetapi dengan segenap hati saya bisa melihat bahwa saya sangat-sangat aman sekali. Saya sangat aman sekali ketika Om Douglas menyampaikan tambahan ayat ini kepada saya. Saya tidak merasa saya terancam Bapak Ibu. Tidak Bapak Ibu. Saya tidak merasa bahwa masa saya nggak tahu ayatnya, harusnya saya yang tahu ayatnya. Kalau sampai Om Douglas mengingatkan berarti itu memalukan buat saya. Tidak Bapak Ibu, tidak. Manusia lama saya masih bisa ingat rasanya, tetapi itu tidak mengendalikan saya lagi. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tetapi itu prosesnya berbeda-beda. Perjalanan Bapak Ibu mungkin dengan saya tidak mungkin sama, tetapi prinsip firman Tuhan itu sama Bapak Ibu. Karena Tuhan kita tidak berubah. Nah poinnya Bapak Ibu adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mengidentifikasi. Poin dari di sesi slide ini adalah bagaimana Bapak Ibu mengidentifikasi
untuk bisa membawa semua luka-luka kita di salib Kristus, Bapak Ibu. Dan itu penting sekali. Saran saya Bapak Ibu perlu orang lain yang bisa membantu Bapak Ibu, orang yang lebih dewasa. Tetapi kalau toh itu tidak ada, ya mungkin Bapak Ibu dengan Tuhan saja Bapak Ibu. Karena kalau dengan orang lain itu akan lebih mudah. Khususnya ketika lukanya cukup dalam Bapak Ibu. Saya punya banyak pengalaman membantu anak-anak muda, anak SMP, SMA, kuliah maupun dewasa muda, ada ribuan saya layani seperti itu. Ketika sendiri itu jauh lebih sulit Bapak Ibu, jauh lebih sulit. Tapi ya saya berdoa supaya Bapak Ibu di daerah masing-masing bisa menemukannya. Tapi kalau Bapak Ibu ada di Bandung mungkin bisa ngobrol kalau misalnya Bapak Ibu nyaman untuk ngobrol sama saya gitu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk di bagian ini? Karena bagian ini sangat penting sekali. Ini salah satu bagian praktisnya Bapak Ibu. Ada yang ingin disampaikan? Atau bertanya? Gak ada Bapak Ibu ya? Kalau ada jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa nggak nyaman bertanya secara publik, boleh secara chat pribadi juga Bapak Ibu. Nah, rasa aman di dalam Kristus. Pemimpin yang sehat itu memimpin dari kelimpahan. Kelimpahan apa Bapak Ibu? Kesatuan dengan Kristus dan rasa amannya yang ada di dalam Kristus. Kenapa kok kelimpahan Bapak Ibu? Saya pakai kata kelimpahan. Alkitab pun sering pakai kata kelimpahan. Kenapa Bapak Ibu? Sederhananya adalah karena Tuhan tidak terbatas. Karena Tuhan tidak terbatas, kita ini terbatas Bapak Ibu. Kalau mau saya bilang gelas Bapak Ibu ya, gelas kita kapasitasnya itu cuma segini, mungkin sekitar 500 mili. Atau Bapak Ibu kalau suka pakai tumbler, mungkin Bapak Ibu suka tumbler yang besar kayak saya, 900 mili. Karena Tuhan adalah air yang hidup, Dia kekal, Dia tidak terbatas. Air yang hidup itu ada dalam hidup kita, 900 mili ini cukup untuk kita Bapak Ibu. Cukup untuk kita. Untuk kita untuk apa? Menerima kasih-Nya dan mengasihi diri kita sendiri. Tapi karena Tuhan tidak terbatas dan kekal, pasti ada tumpah-tumpahnya Bapak Ibu. Karena kapasitas kita cuma terbatas. Dari tumpah-tumpah ini, kelimpahan ini, kita belajar untuk mengasihi, belajar kita untuk memimpin orang lain Bapak Ibu. Mencerminkan kasih Kristus. Artinya mencerminkan kasih Kristus adalah Bapak Ibu, ya kita pakai kasih yang melimpah ini. Kasih Kristus yang melimpah dalam hidup kita Bapak Ibu. Disitulah kita hari lepas hari ini ini saya nggak hanya bicara satu event Bapak Ibu ya, satu kali kita kelimpahan habis itu cukup untuk selamanya. Enggak Bapak Ibu, ini proses setiap hari, ini disiplin rohani setiap hari. Ini disiplin rohani setiap hari, kita harus nempel, melekat dengan Tuhan sehingga makin lama kita semakin serupa dengan Dia. Ini saya tahu kedengarannya klise sekali Bapak Ibu. Klise sekali, tetapi kalau kita nggak hidupi, ya akan terus-terusan klise Bapak Ibu. Akan terus-terusan klise. Sampai kita hidupi dan kita jalani, kita akan ngerti Bapak Ibu. Oh iya, aku harus hidup dari kelimpahan Tuhan. Saya nggak bisa hidup tanpa hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu seperti ekosistem. Ketika saya di luar hadirat Tuhan, saya merasa tidak aman. Itu Bapak Ibu. Itu yang Kak Susan bilang bahwa itu adalah perjalanan yang hidup yang panjang. Yes Bapak Ibu. Tetapi lebih baik kita menjalaninya dalam perjalanan hidup yang panjang ini daripada kita masuk dalam kekekalan dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu. Jangan. Kita ingin kita dalam kekekalan kita semakin serupa dengan Kristus Bapak Ibu. Kalau itu sih pilihan saya. Pilihan Bapak Ibu apa? Gitu kan. Jangan sampai kita dikendalikan oleh rasa tidak aman kita. Nah, Paulus Bapak Ibu, selain Yesus tentu saja Bapak Ibu, Yesus adalah role model kepemimpinan yang sehat. Tetapi saya nggak akan bahas kepemimpinan Yesus hari ini juga Bapak Ibu. Tapi saya mau ambil contoh sedikit. Paulus adalah salah satu contoh pemimpin yang sehat. Ada di 2 Korintus 4 ayat 5 yang saya ambil Bapak Ibu. Statementnya dia bilang seperti ini. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Perhatikan hamba ini kan kata-katanya kan doulos Bapak Ibu. Budak.
Budak atas siapa? Budak atas jemaat di Korintus karena kehendak Yesus. Ini statement yang luar biasa loh Bapak Ibu. Saya seumur hidup saya belum pernah ngomong ke orang yang saya layani bahwa saya ini budaknya kamu karena kehendak Yesus. Saya nggak tahu saya bisa ngomong gitu nggak Bapak Ibu. Gitu. Tapi maksudnya itu menunjukkan komitmen yang luar biasa, menunjukkan rasa aman yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu tahu konteksnya Paulus, yang mana dia adalah orang yang sangat terpelajar, orang yang punya kedudukan tinggi, untuk dia bisa bicara seperti itu Bapak Ibu. Itu menunjukkan proses transformasi yang luar biasa. Dan dia nggak fokus kepada dirinya sendiri. Dia nggak fokus kepada dia terkenal atau enggak. Kalau zaman sekarang itu dia masuk YouTube atau enggak. PK-nya berapa? Dapat undangan dari gereja mana saja setiap minggu. Gitu kan. Kelihatan jemaatnya ada puluhan ribu atau enggak. Saya barusan dengar podcastnya Lecrae, salah satu rapper terkenal di Amerika, dengan Francis Chan Bapak Ibu 1 bulan yang lalu, bicara bahwa kalau Yesus, dia itu khawatir, kalau Yesus sama Paulus itu hidup di zaman sekarang, mungkin jemaat dia itu bakal lebih kecil daripada jemaat saya yang hanya 35.000. Mungkin sosial media followersnya dia pasti akan lebih kecil dari sosial media follower saya, dan itu membuat dia jadi resah. Francis Chan bilang seperti itu Bapak Ibu. Jadi resah kenapa? Karena dia mempertanyakan apakah yang dia lakukan ini cukup alkitabiah atau enggak. Model gereja yang seperti sekarang ini dengan model mimbar, platform, ada banyak orang menonton dia. Ya itu menurut saya suatu pertanyaan yang luar biasa sih Bapak Ibu. Bahwa kita harus fokus mempertanyakan diri kita masing-masing, apakah kita melayani untuk memberitakan Yesus atau kita mau memberitakan tanda kutip gereja kita? Apakah kita mendidik orang untuk menjadi murid Kristus atau menjadi murid gereja atau murid organisasi Bapak Ibu? Seringkali kita mendidiknya seperti itu, tetapi yang Tuhan inginkan adalah sebaliknya Bapak Ibu ya. Saya lanjut. Praktisnya Bapak Ibu, untuk kita bisa menjadi kita hampir selesai Bapak Ibu ya. Untuk kita bisa menjadi pemimpin yang sehat, yang memiliki rasa aman, kita harus berhenti untuk hidup. Kita harus berhenti hidup untuk demi kasih dan penerimaan dari orang lain. Dan kita harus mulai hidup dari kasih Yesus yang melimpah Bapak Ibu. Kembali lagi mulai dari apa? Melekat dengan Tuhan hari lepas hari. Praktisnya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau screenshot boleh, adalah bagaimana Bapak Ibu bisa, untuk Bapak Ibu yang mungkin, saya tahu ini sangat kelihatan sangat basic sekali, sangat fundamental sekali, tetapi nggak ada yang saya bisa lakukan Bapak Ibu kalau kita nggak kembali ke dasar yang benar Bapak Ibu, bahwa kita harus paham firman Tuhan. Identitas kita dalam Kristus, kalau Bapak Ibu selama ini struggle memiliki identitas dalam Tuhan, ya kita kembali ke firman Tuhan. Saya bisa kasih referensi beberapa di sini Bapak Ibu, bicara di 2 Korintus 5:17 bagaimana kita adalah ciptaan baru dalam Kristus. Kita adalah anak-anak Allah di 1 Yohanes 1:12 dan Galatia 3:26. Kita hidup karena iman, bukan karena melihat Bapak Ibu. Dan kita adalah karya Allah yang agung. Efesus 2:10. Kita adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, 1 Petrus 2 Bapak Ibu. Bahwa tidak ada kutukan lagi dalam hidup kita, hanya ada anugerah dan kasih Tuhan, Roma 8:1. Bahwa kita adalah pewaris Allah dan Kristus, Roma 8:17. Bahwa kita hidup di dalam Kristus, Kolose 3:3. Bahwa kita diadopsi di dalam keluarga Allah, Efesus 1:5. Kalau Bapak Ibu mengalami struggles, kesulitan memaham untuk bisa menerima diri sendiri, identitas Bapak Ibu, rasa amannya itu sangat mengendalikan Bapak Ibu. Memperkatakan firman Tuhan, membaca, merenungkan, dan melakukannya. Firman Tuhan itu berkuasa Bapak Ibu. Karena firman Tuhan itu adalah Yesus itu sendiri. Keluar dari mulutnya Yesus sendiri. Lanjut Bapak Ibu. Masih kumpulan ayat-ayat tentang identitas dalam Kristus. Bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 27. Bahwa kita adalah manusia baru melalui salib Kristus. Bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Kita adalah warga negara surga. Kita penuh dan utuh dalam kasih Kristus. Kita ditebus oleh darah Yesus. Dibenarkan oleh iman. Penuh percaya diri menghadap Tuhan tanpa takut Bapak Ibu. Dan kita mengasihi karena Allah mengasihi lebih dulu Bapak Ibu. Dan ini luar biasa Bapak Ibu.
nggak pernah ada buku lain yang apa ya sifatnya mentransformasi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat daftar ayat ini dan Bapak Ibu melihatnya sebagai informasi saja, rugi Bapak Ibu. Bapak Ibu salah paham. Karena Alkitab tidak pernah ayat-ayat ini Bapak Ibu bukan hanya Paulus nulis di 1 Korintus gini, kamu tahu nggak kamu itu bagian dari tubuh Kristus aja, bagian dari tubuh Kristus loh. Oh iya Paulus, terus kenapa? Ya nggak apa-apa sih, for your information aja. Enggak Bapak Ibu. Alkitab ditulis bukan hanya untuk for your information Bapak Ibu, tetapi untuk supaya kita menjadi seperti apa yang kita baca. Kalau selama ini kita baca Alkitab hanya untuk sebagai informasi saja, kita perlu bertobat Bapak Ibu. Kita harus membiarkan Alkitab mentransformasi kita. Bagaimana caranya? Ya dipraktekkan Bapak Ibu, dihidupi. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mendengarkan firman, kira-kira yang timbul iman atau bukan? Bukan iman Bapak Ibu yang timbul ya. Jadi Bapak Ibu harus mendengarkan firman Tuhan. Jangan hanya dengerin TikTok aja Bapak Ibu. Jangan hanya dengerin YouTube podcast aja Bapak Ibu. Podcast mungkin ya ada yang bagus, ada yang enggak. Gitu kan. Jangan hanya kena algoritma yang shopping live aja Bapak Ibu. Ya kalau pada saat perlu kita perlu shopping live itu Bapak Ibu ada diskonnya. Bentar lagi kan 77 Bapak Ibu ya. Ya, tapi firman Tuhan juga perlu Bapak Ibu supaya kita semakin lama kita memiliki rasa aman dan kita mengenal identitas kita tahu tujuan hidup kita, dan Bapak Ibu berkarya masing-masing dalam talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada Bapak Ibu, dan pada akhirnya semua orang dalam gelombang menjadi pemimpin yang sehat. Pada akhirnya Bapak Ibu, salib Kristus adalah bukti bahwa kasih-Nya Tuhan itu nyata untuk kita yang berdosa, untuk kita yang tidak layak menerima pengampunan, Bapak Ibu. Saya kalau bicara salib itu saya senang bicara secara arkeologis, Bapak Ibu. Karena salib Kristus itu, kematian Kristus itu adalah bukti yang luar biasa, Bapak Ibu. Bahwa Tuhan Yesus mati, bahwa pakunya itu panjangnya itu sekitar 7 inci, Bapak Ibu, tebelnya sekitar 2 senti. Terus tangannya itu ditarik dulu sampai engselnya lepas kanan dan kiri untuk baru dipaku di pergelangannya. Kenapa kok engselnya lepas Bapak Ibu? Supaya dia nggak bisa ambil nafasnya, harus pakai kakinya. Karena ketika engselnya dilepas, nafasnya itu jadi sesek Bapak Ibu. Dan dia harus pakai nafas pakai kakinya. Gitu. Tuhan disalib 6 jam Bapak Ibu. Salib itu bukti nyata Bapak Ibu bahwa Yesus itu mati. Karena kalau Tuhan Yesus nggak mati di salib, dia nggak bangkit. Dan 500 orang saksi melihatnya Bapak Ibu. Dan kalau Tuhan Yesus nggak bangkit dari surga, maka kitab Injil nggak akan pernah ditulis Bapak Ibu. Dan itu yang Paulus bilang kan, kalau Tuhan Yesus nggak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Sia-sialah training ini, sia-sia Bapak Ibu. Nggak ada bukti yang lebih hebat dari itu Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan biarkan cerita salib Kristus hanyalah sebuah cerita isapan jempol saja yang kita dengar sebagai informasi saja. Oh ya, ini good news gitu. No Bapak Ibu. Kita harus biarkan itu merubah kita. Bapak Ibu harus buka hati supaya Bapak Ibu dibebaskan dari rasa tidak aman itu. Dan ini yang terakhir Bapak Ibu. Pertanyaan yang membantu Bapak Ibu untuk bisa mengevaluasi Bapak Ibu kepemimpinannya Bapak Ibu. Bapak Ibu dalam posisi kepemimpinan, entah itu dalam organisasi atau gereja, atau mungkin Bapak Ibu tidak dalam posisi kepemimpinan, tetapi Bapak Ibu diberikan tanggung jawab kepemimpinan, sama saja. Yang pertama Bapak Ibu, ini adalah untuk Bapak Ibu menguji diri sendiri. Apakah Bapak Ibu masih dikendalikan oleh rasa tidak aman atau tidak? Ini ya tujuan pertanyaannya Bapak Ibu. Yang pertama, apakah kamu sama senangnya ketika sebuah organisasi atau gereja lain berhasil mencapai tujuan mereka? Contoh kalau dalam konteks gereja, di depan gereja kita tetangga mungkin Bapak Ibu, itu mungkin berhasil menginjili orang banyak dan akhirnya yang diinjili itu jadi jemaat gereja mereka. Kita ikut senang atau kita dalam hati kecil kita ya kok nggak saya sih Tuhan yang Tuhan pakai untuk orang-orang sana. Nah itu indikator Bapak Ibu. Itu adalah sebuah indikator kalau jawaban kita seperti itu berarti masih ada benih-benih
rasa tidak aman yang kita perlu serahkan, minta Tuhan untuk bedah hati kita lagi, Bapak Ibu. Itu kalau gereja. Kalau organisasi ya mungkin organisasi tujuannya macam-macam, Bapak Ibu ya. Intinya ketika sebuah organisasi tanda kutip berhasil mencapai tujuan mereka, sikap hati kita bagaimana? Kita ikut senang atau kita jadi sirik atau iri, Bapak Ibu? Lalu ketika kita dalam posisi kepemimpinan, siapa yang mendapatkan manfaat dari keputusan kepemimpinan kita, Bapak Ibu? Kita harus jawab dengan jujur. Apakah orang lain atau orang lain itu adalah orang yang kita pimpin atau orang-orang yang kita layani atau diri kita sendiri, Bapak Ibu? Ini bentuknya bisa macam-macam, Bapak Ibu ya. Bentuknya bisa macam-macam. Kita bisa nutupi segalanya. Bisa dengan keputusan keuangan, peraturan-peraturan, kelihatannya melayani orang lain, tetapi ujung-ujungnya ternyata adalah memberikan keuntungan untuk diri kita sendiri. Dan kita harus jawab masing-masing, Bapak Ibu, dengan jujur. Ini saya nggak bisa kasih banyak. Kalau mau dikasih banyak itu ada sekitar 20 pertanyaan, Bapak Ibu. Tapi kebanyakan. Saya kasih 4 saja. Ini 4 pun udah powerful sekali, Bapak Ibu. Yang ketiga, apakah Bapak Ibu kesulitan untuk mempersiapkan pemimpin baru? Kalau Bapak Ibu kesulitan itu mungkin lebih kenapa Bapak Ibu kesulitan? Alasannya. Lalu apakah hal itu terlalu mengancam kepemimpinannya Bapak Ibu? Nah ini yang pertanyaan yang lebih mendalamnya. Ketika Bapak Ibu mempersiapkan kepemimpinan baru, Bapak Ibu merasa terancam nggak? Oh nanti saya digantikan dengan alasan mungkin nanti saya dapat gajinya dari mana? Saya dapat pendapatan di mana? Saya pelayanannya nanti nggak diundang lagi gimana? Atau mungkin ya segala macam kekhawatiran Bapak Ibu. Itu adalah indikator rasa tidak aman Bapak Ibu. Kalau itu masih ada, alangkah baiknya Bapak Ibu berdoa untuk tanya Tuhan bagaimana, minta orang yang lebih dewasa kepada Bapak Ibu, dari Bapak Ibu untuk membantu melewati itu, memproses itu akan sangat membantu sih ngobrol. Pertanyaan terakhir adalah, apakah makna sesungguhnya dari dirimu menjadi pemimpin, menjadi seorang yang penting, atau jadi kayak gini maksudnya Bapak Ibu, pertanyaan terakhirnya adalah, kita ini jadi pemimpin tuh sebenarnya buat apa sih Bapak Ibu? Apakah supaya akhirnya gue jadi orang penting nih, diundang-undang conference, diundang-undang sama pendeta-pendeta yang lain, atau diundang-undang oleh, kalau dalam konteks sekolah, kepala sekolah yang lain, atau pemimpin yayasan yang lain. Pokoknya jadi kelihatan penting gitu loh. Kan seringkali kan kita kan narasinya, aduh siapa sih saya ini, hanya rakyat jelata biasa gitu kan Bapak Ibu ya, narasi-narasi bercanda-bercandanya kan ya. Tapi sebenarnya hati kecil kita bagaimana Bapak Ibu waktu kita jadi pemimpin? Saya juga pernah melewati ini Bapak Ibu. Oh iya saya pikir jadi pemimpin sekarang, jadi kelihatan penting. Ada, ngapain Eriko kamu sore ini? Mau meeting guys gitu kan Bapak Ibu ya, supaya kelihatan penting gitu kan. Atau ada hal-hal lain yang jadi. Nah ini pentingnya Bapak Ibu untuk, kalau bahasa saya adalah kita open heart surgery hati kita. Membiarkan Tuhan Roh Kudus untuk membedah hati kita. Tetapi kita harus punya belajar untuk menanyakan pertanyaan yang tepat sehingga kita bisa cek, kita ini melayani jadi pemimpin itu karena apa sih? Dan itu membantu kita untuk mendeteksi kita masih punya rasa tidak aman yang mana. Karena kalau kita hanya kira-kira saja ya kira-kira ya kita mungkin bertumbuh atau tidak bertumbuh gitu kan ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk yang pertanyaan evaluasi diri sendiri ini untuk mengecek apakah rasa tidak aman masih mengendalikan kita? Iya, Bu Frida, justru seharusnya kita mempersiapkan regenerasi untuk menggantikan kita. Iya, Bu. Kalau memang belum, mulai dari sekarang, Bu. Jadi harus mulai dari sekarang, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin udah usia mendekati pensiun, itu bukan Bapak Ibu belum mempersiapkan, memang agak telat, tetapi ya kalau Bapak Ibu mendengar ini dan merasa ini membantu, Bapak Ibu bertobat, ya lakukan dari sekarang Bapak Ibu. Belum terlambat. Ya walaupun agak sedikit terlambat, tapi ya daripada tidak Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, oke, nanti kita bahas Bu ya dari setelah ini Bu. Saya selesaikan slide saya dulu. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut. Jadi supaya kita mendapatkan teladan pemimpin sehat Bapak Ibu, bagaimana maksud supaya kita dapat gambaran bagaimana pemimpin yang sehat teladannya itu seperti apa? Singkat saja Bapak Ibu bisa screenshot ini karena kami tidak membagikan slide-nya Bapak Ibu.
Fokus kepada visi dan tujuan organisasi, serta secara aktif mengembangkan tim itu adalah ciri-ciri pemimpin yang sehat yang memiliki rasa aman yang utuh, Bapak Ibu. Membangun kapasitas orang lain, khususnya dalam konteks pengganti kita, itu adalah sebuah hal yang menggairahkan, Bapak Ibu. Yang berikutnya, memimpin dengan sikap yang bukan untuk mempromosikan diri sendiri. Kita mempromosikan Tuhan dan tujuan organisasi. Mendelegasikan tanggung jawab secara proporsional. Proporsional itu apa? Sesuai kemampuan. Dan gak hanya main delegasi tanpa memperlengkapi, Bapak Ibu. Nah, kalau itu namanya menjerumuskan, kalau itu Bapak Ibu ya. Kalau kita mendelegasikan sesuatu, kita harus persiapkan orangnya dulu. Baru kita delegasikan, Bapak Ibu. Berikutnya, memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada tim untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi nggak harus selalu pakai cara kita yang paling baik. Tidak, Bapak Ibu. Cara itu selalu harus ditentukan oleh tujuan. Selama itu membantu kita mencapai tujuan dan cara-caranya tidak melanggar norma-norma yang umum dan kekristenan tentu saja, ya tentu saja cara harus bisa menyesuaikan. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus yang sebagai sumber teladan pemimpin yang sehat, Bapak Ibu. Dan ini ada beberapa bahan perenungan Bapak Ibu tambahan untuk identitas. Kalau Bapak Ibu ingin merenungkan lebih dalam, saya berikan ini. Bapak Ibu bisa foto maupun screenshot supaya Bapak Ibu bisa semakin dalam kenal Tuhan dan mempraktikkan firman Tuhan dalam setiap pergumulan yang ada. Dan ini juga terakhir ya Bapak Ibu, ini slide terakhir. Renungkan hal-hal lain yang membuat kita merasa tidak aman. Berdoa minta Tuhan untuk mensingkapkan semua hal yang tersembunyi. Tuliskan dan bawa hal itu dalam terang kasih Tuhan atau ampuni. Itu saja dari saya Bapak Ibu.